Kurang Bahar ya? Ya, kurang Mbak Har. Mungkin dipikirnya jeda lama. Di WA tahu. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Ya, saya ulangi lagi ya, berdasarkan keterangan di atas, maka disatukannya akhlak dengan seluruh peraturan hidup, di samping merupakan sifat-sifat yang bebas atau berdiri sendiri, akan menjadi jaminan pembentukan pribadi setiap muslim agar menyiapkan diri dengan cara yang layak. Memiliki sifat-sifat akhlak merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan karena akhlak ini membawa manfaat atau mudorot dalam kehidupan. Jadi, bagaimana yang sudah sering kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, karena ini kan juga cukup panjang pembahasannya. Insya Allah kita sudah melalui 3 atau 4 kali pertemuan mungkin ya membahas masalah akhlak ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin itu mereka seolah-olah merasa bahwa akhlak ini adalah sesuatu yang terpisah ya dari syariat yang lainnya dan seolah-olah memang mereka itu sangat mengutamakan dan sangat mengunggulkan perihal atau pembahasan tentang akhlak ini. Makanya kemudian mereka banyak melakukan ceramah-ceramah, banyak melakukan penekanan-penekanan yang intinya itu seolah-olah ini adalah sebuah bagian yang sangat penting di dalam Islam yang harus diutamakan. Nah, ketika kemudian kita masuk pada pembahasan ini, kita semakin memahami bahwa tidak ada kemudian kesengajaan ya atau kemudian apa namanya kesengajaan untuk mengutamakan pembahasan masalah akhlak ini dibandingkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kita semakin paham bahwa akhlak ini merupakan eh, bagian dari syariat yang juga sama-sama harus dijalankan dengan syariat-syariat yang lain. Kan gitu. Jadi bukan karena kita mempelajari ini bukan karena ada manfaat di dalamnya ataupun justru sebaliknya ada mudarat di dalamnya. Tidak, ya. Jadi sekali lagi bahwa pembahasan ini adalah meluruskan dan mereposisi kembali, mendudukkan kembali, memposisikan kembali bahwa masalah akhlak ini juga adalah bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan, ya, yang semuanya itu dilandaskan pada akidah yang kokoh. Itu. Inilah yang menjadikan seorang muslim mempunyai sifat akhlak yang baik secara terus-menerus dan konsisten selama ia berusaha melaksanakan Islam dan selama ia tidak mengikuti atau memperhatikan aspek manfaat. Jadi, seorang muslim yang kafah yang dia punya kepribadian yang sempurna, maka menghiasi dirinya dengan sifat akhlak ini merupakan sebuah keharusan, ya. Bukan karena ada manfaat sekali lagi. Kalau kemudian kita melakukan sifat akhlak seperti misalnya kita bermanis muka. Jadi bermanis muka itu bagi seorang muslim sebuah keharusan, bukan karena memang lagi kondisi tertentu misalnya ya. Tapi di kondisi yang lain dia tidak begitu. Makanya dikatakan di sini, maka seorang muslim yang sudah mengetahui posisi akhlak ini dalam kehidupannya, dia akan selalu menghiasi dirinya dengan sifat akhlak dan itu konsisten serta langgeng. Ya, bukan kemudian kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini, berubah lagi, nggak bisa begitu. Walaupun kita juga tidak bisa memungkiri ya, ketika kita hidup di dalam sistem kapitalis yang itu mungkin jauh lebih lama ya, waktu yang sudah kita habiskan daripada kemudian kita bersinggungan dengan pemahaman-pemahaman Islam.
Artinya di sini saya Hmm. tidak menafikan bahwa kita memang membawa kebiasaan-kebiasaan kita di masa yang lalu. Tapi bagaimana ketika kita itu sudah mengetahui yang harus kita lakukan itu bagaimana menyesuaikan seluruh pemikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita ya, termasuk dalam masalah akhlak ini ya. Walaupun itu kita merasa berat banget untuk merubah kebiasaan yang lama gitu kan ya, yang dulu biasanya mungkin cuek ya, kurang bisa berbahasa basi, kurang bisa bersopan santun, kurang bisa menghargai orang misalnya ya. Tapi begitu kemudian kita berkenalan dengan Islam, ketika kita mengkaji Islam, ketika kita semakin mendalami sakofa Islam, maka kita tahu nih kekurangan saya di sini kan gitu ya. Kalau kita kembalikan ke bahasan self awareness maksud saya ya, kesadaran diri. Maka itu memang harus pelan-pelan ya, dengan penuh kesadaran ya, bahwa ini adalah sebuah keharusan yang saya lakukan untuk merubah sifat-sifat saya yang lama ya, yang itu memang kurang baik dan kurang sesuai dengan Islam ya. Itu butuh perjuangan dan butuh terus dilatih alias riyadhah ya. Jadi ada mujahadah alias kesungguhan ya, bahwa kita melakukannya semuanya itu adalah landasan ya untuk dapat ridhonya Allah. Itu namanya mujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad ya. Jihad mujahadah itu kan sama. Ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk merubah seluruh pemikiran-pemikiran yang nggak sesuai, perasaan-perasaan yang tidak sesuai gitu kan. Tingkah laku yang memang tidak sesuai dengan Islam itu kita harus punya kesungguhan untuk merubah itu. Dan itu butuh dilatih secara kontinu dan konsisten. Alias tidak hangat-hangat tai ayam gitu ya, kalau kalau istilahnya itu ya. Jadi pahami ya maksud saya ya. Mm-mm. Jadi bukan dok-doknya sekarang ngerti, oh berubahnya 1 hari 2 hari kok balik, mana nggak seperti itu. Dan itu memang butuh kesadaran diri. Oh aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh kayak gini nih nggak pas, ini nggak sesuai dengan Islam nih gitu ya. Jadi sekali lagi, banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin kita bawa dari masa lalu kita ya, dan saya dan apa namanya ya, saya sangat memahami ya, karena emang kita melakukannya itu sudah seusia kita, sedangkan kita baru bersinggungan, baru belajar Islam, baru mendalami Islam hanya sekitar mungkin 3 atau 4 tahun gitu ya. Jadi memang itu butuh mujahadah atau kesungguhan, dan juga butuh riyadhah atau latihan ya. Itu sekali lagi bahwa kita melakukannya bukan karena ada manfaat, tapi ini adalah kita melakukannya semata-mata karena dorongan ini perintah Allah. Jadi pahami ya maksud saya? Yang dulunya biasa cuek, yang dulunya biasa isi going, yang dulu biasanya gak ngerekenan misalnya ya. Ya, atau mungkin ya banyaklah sifat-sifat akhlak yang memang harus terus kita latih dan kita asah ya, agar kita benar-benar bisa mencontoh Rasulullah. Ya, kita kan sering banget ya, dan sudah pernah mendengar bahwa ya, menjadikan Rasulullah sebagai teladan ya, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah itu kan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, ibadahnya, ya, muamalahnya, akhlaknya, ya. Segala sesuatu yang melekat pada Rasulullah itu memang harus kita jadikan sebagai contoh, harus kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Mana Mbak hari ini kok nggak ada? Barusan Loh, udah saya admit, saya lupa kalau harus saya admit, harus saya apa admit, persilahkan untuk masuk. Barusan udah saya admit tapi nggak ada, udah saya lepasin. wis di WA Mbak Vika, Mbak Fitri, saya tak telepon. Di WA lagi aja. Oh, enggak. Iya. Kalau lagi Zoom terus nelpon kayaknya nggak bisa deh. Oh, Saya, HP saya kan HP ada ini. Oh iya, oh, iya. oh, tapi online itu Mbak Han. Iya, barusan lupa saya admit, Tunggu baru paling saya nunggu. admit, terus udah nggak ada, Mbak Harnya udah keluar kayaknya. Suruh masuk lagi. Ini udah saya Terpental, terpental. ini enable waiting roomnya udah. Bahar, tolong masuk lagi, Bahar.
Oh, itu udah lupa saya kalau harus di-admit. Gangguan wifi Ustazah. Kenapa, Mbak? Wifi gangguan. Oh, enggak, yang barusan itu saya lupa meng-admit. Lupa enggak saya persilahkan masuk. Oh, Terus saya makanya. admit, saya admit, Mbak Arnya udah keluar. Ini udah enggak saya centang enable waiting roomnya. Oke, saya lanjutkan ya. Akhlak tidak ditujukan semata-mata demi kemanfaatan, bahkan manfaat itu harus dijauhkan. Sebab tujuan akhlak adalah menghasilkan nilai akhlak saja, bukan nilai materi, nilai kemanusiaan, atau nilai kerohanian. Selain itu, nilai-nilai tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan akhlak agar tidak terjadi kebimbangan dalam memiliki akhlak beserta sifat-sifatnya. Perlu diingat di sini bahwa nilai materi harus dijauhkan dari akhlak dan dijauhkan pula dari pelaksanaan akhlak yang hanya mencari kemanfaatan atau keuntungan. Hal ini justru sangat membahayakan akhlak. Ya, artinya begini. Kalau misalnya kita ramah sama orang, kita menebar senyum, ya, misalnya nih, yang contoh-contoh praktis ya, yang biasa kita ini kan. Biasanya kalau di kajian PTC kan ada beberapa orang yang baru gabung, ya, kita kan ramah kepada mereka, ya. Kalau kemudian kita mencampur adukkan nilai akhlak ini dengan misalnya kita biar dinilai sebagai orang yang baik, biar nanti kemudian aku akrab sama orang itu, apalagi kalau kalau kemudian kita melihat background orang itu, oh dia ini pengusaha, dia ini banyak duitnya, maka saya harus bermanis muka sama dia. Nah, itu udah mencoreng nilai akhlak. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita itu bersikap manis, kita menyambut mereka, kita menebar senyum, kita hangat sama mereka, kita peluk mereka agar mereka merasa tersambut, merasa diorangkan, merasa dihargai walaupun mereka member-member baru. Itu ya semata-mata adalah karena perintah Allah seperti itu. Kita harus baik kepada semua orang, bukan karena azas manfaat. Ya, makanya dikatakan di barusan yang paragraf itu yang saya baca, ya, jangan dicampur adukkan nilai akhlak dengan nilai-nilai yang lainnya. Karena kalau nilai akhlak dicampur dengan nilai yang lain-lainnya, ya kecuali nilai rohani ya, nilai ruhiyah. Ya pasti kan kita melakukan nilai akhlak itu kan kita pengen dapat ridhonya Allah, kan gitu ya. Harus ada idrok silabillah, kan gitu. Tapi jangan dicampur adukkan dengan nilai materi, jangan dicampur adukkan dengan nilai kemanusiaan. Masih ingat nilai-nilai? Nanti saya ngomong nilai-nilai nggak nyambung lagi. Masih ingat? Apa saja coba saya review dulu sebelum saya lanjutkan. Nanti blank. Saya udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak ngerti nilai-nilai. Nilai Nilai rohan, nilai ruhiyah, ruhiyah. Nilai ruhiyah. Nilai itu bahasa ruhiyah, Arabnya adalah kimah. Kimah. timah, Kimah ruhiyah. Beda dengan Rohaniyah. motivasi. ruhiyah, Beda dengan ruhiyah, motivasi. Karena motivasi itu juga ada tiga. Kalau motivasi ada tiga, kalau nilai ada empat. Motivasi itu ada tiga. Ada motivasi ruhiyah, motivasi madiyah, gitu ya. Ada motivasi insaniah, dorongan melakukan perbuatan. Jadi kalau motivasi itu kan sebelum dilakukan perbuatan itu harus ada dorongan. Ya, kalau nilai ini kan sesuatu yang hendak kita raih, ya kan? Hasilnya nilai itu. Paham ya? Kalau motivasi itu pendorongnya, berarti sebelum perbuatan dilakukan. Kalau kimah atau nilai itu adalah sesuatu yang hendak kita raih. Nilai-nilai yang hendak kita raih, ya. Jadi pahami sampai di sini? Ya. Coba ini kan dijelaskan tentang nilai-nilai. Enggak, siapa yang mau ini menjelaskan?
Nilai hulukiah. Nilai hulukiah, madaniyah, rohaniyah. Ayo, siapa yang mau menyampaikan tentang kimah? Yang ada 4 itu nggak Ustazah? Ya, sama dijelaskan dan contohnya. Jadi orang dikatakan paham itu kalau bisa menyebutkan, menjelaskan, dan disertai contoh. Nilai atau kimah itu ada Heeh. 4. Yang pertama kimah ruhiyah atau itu apa? Rohani ya Ustaz. Ya, Ibadah. nilai kerohanian. Ibadah. Ya, Hmm. ibadah. Jadi kayak kalau kita puasa, kita berzakat, haji, umroh, sedekah gitu. Itu nilai ruhiyah. Terus kalau yang kedua kimah insaniyah, kemanusiaan. Contohnya menolong orang tanpa memandang suku atau agama. Terus yang ketiga himah khulukiyah atau akhlak. Jadi kita harus seperti tepat waktu, tepat janji, menjalankan amanah yang dengan baik, jujur, itu nilai khulukiyah. Terus yang keempat, qimah madiyah atau materi. Seperti kita ada kontrak kerja, hasil kerja, berjual beli yang jujur. Itu, Ustazah. Jadi Ya. kayak misalkan seperti guru ya Ustazah ya. Mm-mm. Guru itu kalau nilai ruhiyahnya karena memang ada dorongan keimanan, pengen ngajar. Terus kalau madiyahnya kan dapat gaji, Gaji. dapat ya kontrak kerja atau upah. Nilai kimah insaniahnya ada sisi kemanusiaan di situ jika kalau misalkan nggak dibayar. Terus kimah kulukiyahnya kayak misalkan Hulukiah. guru itu tepat waktu atau itu sudah. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi disebutkan sempat apa namanya Mbak Vika menyebutkan kimah ruhiyah itu contohnya bersodakoh gitu ya. Sodakoh itu tidak hanya kimah ruhiyah, tapi juga ada kimah insaniyah, ya kan? Insannya. Insaniah. Kimah insaniyah ada. Apalagi kimahnya kalau orang sodakoh. Kimah ruhiyah jelas Ya, ya. Jadi apapun yang ya. dilakukan bagi seorang muslim itu pasti ada kimah ruhiyahnya. Nggak mungkin nggak ada kimah ruhiyahnya. Berarti kalau nggak ada kimah ruhiyahnya berarti dia nggak ikhlas melakukan itu. Bukan karena Allah. Ya, memurnikan apapun yang dilakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah itu kan berarti kimahnya sebenarnya kimah ruhiyah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim pasti di situ ada kimah ruhiyah. Ya nggak? Kalau Ya. nggak ada kimah ruhiyahnya dia nggak dapat berarti dia nggak ikhlas. Ya. Dan kalau orang non muslim yang melakukan pasti nggak ada kimah ruhiyahnya karena perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang non muslim nggak akan diaccept sama Allah, nggak akan diterima sama Allah, tertolak alias raddun. Walaupun tidak menafikan bahwa orang non muslim kalau melakukan perbuatan dia bisa dapat kimah ruhiyah, sorry, kimah materi maksud saya, kimah madiyah, Materi. ya nggak? Ya, Ya. dia berjualan misalnya, walaupun dia orang non-muslim misalnya, dia jualan baju koko, dia jualan khimar, dia jualan jilbab, kan dia dapat kimah madiyah, dapat duit kan? Ya, bisa jadi dia juga dapat kimah hulukiyah, tapi dia nggak dapat kimah ruhiyah, nggak mungkin dapat kimah ruhiyah kalau itu yang melakukan perbuatan adalah orang non-muslim, yang dia tidak berakidah Islam. Tapi sebaliknya bagi seorang muslim, apapun yang dia lakukan, asalkan memang itu caranya benar gitu ya, maka itu pasti ada kimah ruhiyahnya. Paham maksud saya? Paham. Ya, gitu. Ya. Jadi jangan mencampur adukan, kayaknya waktu itu saya juga sudah menjelaskan, jangan mencampur adukan tentang ikhlas dan tentang kimah. Ya, itu perkara yang tidak bisa dicampur adukan. Ya. Ikhlas itu adalah memurnikan niat apapun Ya. perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba untuk dapat ridhonya Allah. Itu ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu berarti kita tadi itu memurnikan niat. Itu hubungannya sama niat, gitu ya. Beda dengan kalau misalnya gini nih, kita dapat
sesuatu ujian atau cobaan yang kita nggak suka. Terus kita ditanya gimana? Alhamdulillah saya sudah ikhlas. Bukan ya, itu maksudnya saya sudah ridho menerima. Ya, ridho. Jadi kalau apa namanya kita itu menerima dengan lapang dada itu istilahnya ridho, bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu niat. Ya, niat kita kepada Allah. Allah. Istilahnya kadang-kadang itu kan rancu kan? Nggak apa-apa, Iya. Ustazah, dompet saya hilang, saya sudah ikhlas. Bukan, saya sudah ridho, dompet saya hilang. Karena kalau ikhlas itu hubungannya sama nih, niat. Niat. Iya. Misalnya dikasih apa gitu kan, dikasih duit. Mbak, ini saya kasih duit, oh, Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa Ustazah, saya ridho, misalnya gitu. Nah, ridho, bukan ikhlas ya. Sekali lagi, penggunaan istilahnya. Kadang-kadang rancu itu antara ikhlas dengan ridho. Paham ya? Nah, Iya, iya. Baru tahu kemudian sekarang jangan malah juga, Ustazah. kenapa? Baru tahu sekarang malah Ustazah. Iya. Kalau Ikhlas dan ikhlas itu ridho. niat. Kadang-kadang kita harusnya pakai istilah ridho, tapi kita bilangnya ikhlas. Gak apa-apa, saya sudah ikhlas menerima ini gitu. Bukan ikhlas itu namanya. Saya sudah ridho. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas gitu kan. Jadi ridho itu berarti lebih kepada dirinya itu menerima. Kalau ikhlas berarti memurnikan niat kepada Allah. Jadi kalau misalnya tapping-tapping, saya ikhlas ya Allah, saya ridho menerima ini kan gitu ya. Istilah itu dua-duanya bisa dipakai gitu loh. Saya lebih menjelaskan lagi penggunaan yang pas itu seperti apa. Mm-mm. Terus berbeda dengan misalnya kimah gitu. Sama seperti gini, seorang dokter. Apakah ketika dia memeriksa pasien, kemudian dia menerima bayaran, dikatakan dokter itu tidak ikhlas? Ya ikhlas, karena ikhlas itu kan hubungannya dengan Allah. Ikhlas itu adalah apa? Kondisi hati yang memang mengharapkan ridha dari Allah. Tapi bukan berarti orang yang mengikhlaskan niat karena Allah tidak boleh menerima bayaran. Paham maksud saya? Jadi dokter yang Iya. mengobati, kemudian pegawai di kantor, asalkan memang pekerjaannya halal gitu ya, melayani apa namanya melayani orang sesuai dengan pekerjaannya, ya dia dia terkategori orang yang ikhlas walaupun dia tetap dapat gaji. Paham ya? Tukang Iya. bangunan misalnya dia dikontrak untuk membangun masjid misalnya. Kan bukan berarti, wah iki sing dibangun kan masjid aja gak oleh ngapek bayaran kan nggak gitu ya. Karena dia itu dibayar atas upaya yang sudah dia keluarkan. Paham maksud saya? Paham. Ya. Begitu juga dengan seorang ustadzah, seorang ustadz, seorang dai, seorang daiyah ketika misalnya dia diundang, bukan berarti ketika dia menerima amplop, oh berarti iku ustadzahnya gak ikhlas iku dikai amplop kok gelem. Nah, itu bukan seperti itu. Paham ya maksud saya? Iya, sadar. Sama seperti seorang dokter tadi itu. Dokter itu ketika mengobati pasien ya dia dapat gaji gitu. Tapi bukan berarti dia dikatakan oh, dokter ini gak ikhlas, gitu, gelem menerima bayaran, gak ada hubungannya. Paham ya? Seorang dokter, seorang guru ngaji, seorang ustadz karena dia itu digaji karena menghargai ilmunya, karena jerih payahnya menyampaikan ceramah dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau hubungannya itu dengan gaji, berarti di situ ada akad ijaroh, ada akad upah mengupah. Ada yang dipekerjakan, ada yang mempekerjakan. Ada ajir, ada mustajir. Ya, istilah bahasa Arabnya. Ya, ajir itu pekerja, mustajir itu yang mempekerjakan alias majikan. Gitu. Ya, ini soalnya banyak yang apa namanya yang masih rancu. Jarene ceramah, ngono kan. Jarene ngajari Islam, tapi kok njaluk bayaran. Ya nggak apa-apa, njaluk bayaran ya. Tapi kalau misalnya nggak narif ya nggak apa-apa juga. Narif pun tidak apa-apa. Berarti ketika ada tarif yang berlaku itu di situ ada kontrak ijaroh, ada akad ijaroh. Itu. Analoginya apa tadi? Itu dokter, kemudian tukang, apalagi ya petani, kemudian pedagang, atau seorang suami, seorang bapak yang dia itu setiap hari bekerja. Ikhlas kan dia? Ikhlas. Memurnikan pekerjaannya itu yang dia lakukan karena dorongan ketakwaan. Kan gitu, ikhlas mengharap ridho Allah. Ya, ketika hasil dari pekerjaannya itu kemudian menghasilkan uang, ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak ikhlas.
Jadi kesimpulannya bukan semua orang yang ikhlas itu lantas nggak boleh dapat kimah madiyah. Ini yang sering rancu di kalangan kita. Paham ya? Bisa dipahami kira-kira? Ya, Heeh. Insya Allah, ya sudah. Kenapa Mbak Neneng ngantuk? untuk Iku yuasa. Dek, kan Ngantuk, Cek, ah, ngantuknya sah. ngantuk menjahit Mbak Neneng. Jahit terus. Sudah selesai Mbak Neneng? Hah? belum, belum. Jahit apa lagi? Baju. Baju Korden enggak? sudah selesai. Sudah selesai, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Lanjut Ya, di sana. begini. Heeh. Mbak Fitri, Mbak Har, sudah jelas tentang kimah? Ya sudah, insya Allah. Ya. Jadi beda ya antara keikhlasan dengan kimah atau nilai perbuatan. Itu beda. Beda juga dengan motivasi. Motivasi perbuatan. Jadi kalau motivasi itu adalah dorongan. Ada motivasi ruhiyah, ada motivasi moral, ada motivasi madiyah, motivasi materi. Dan yang paling kuat dari ketiganya itu adalah motivasi ruhiyah. Ya. Jadi kalau motivasi ada 3, kalau kimah ada 4. Ini berbeda ya. Contoh misalnya, ya, tentang motivasi. Kalau ada tentara berperang, gitu ya, dia itu dorongannya adalah dorongan kimah. Dorongannya adalah motivasi kebendaan, motivasi madiyah. Maka itu paling lemah, ya. Kalau dia tidak punya keberanian, makanya di atas motivasi kebendaan atau madiyah itu ada yang namanya motivasi moral. Ya, jadi kenapa tentara Israel itu kemudian mereka berani maju ya, berani maju? Karena ada mungkin dorongan moral bahwa dia itu sudah disuntikan pemahaman-pemahaman dan persepsi-persepsi sekian tahun ya, bahwa orang-orang Palestina itu adalah bukan manusia tapi mereka binatang yang layak untuk dimusnahkan. Itu adalah motivasi moral, itu yang tertanam bagi mereka. Demi kehormatan bangsa Yahudi gitu ya, mereka harus membasmi, harus menghabiskan ya atau ethnic cleansing ya kepada orang-orang Palestina, itu moral. Ada yang lebih tinggi lagi yang membuat mereka terus bersemangat. Apa? Karena dorongan keimanan Yahudi. Mereka menganggap bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka. Ya, itu adalah promise land, land bukan line. Promised Land ya. Jadi tanah yang dijanjikan mereka menganggap itu di dalam kitab suci mereka bahwa di situ ada yang namanya Haikal Solomon. Ada namanya kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kan dipercaya oleh mereka bahwa itu adalah nabi mereka, nabinya umat Yahudi. Nah, itu. Jadi lebih tinggi lagi. Karena dorongan keimanan gitu kan, mereka percaya itu adalah tanah yang dijanjikan yang nanti Mesias ya alias Dajjal itu turun di situ. Yang dianggap sebagai juru selamat bagi orang-orang Yahudi itu adalah turunnya Dajjal. Nah, selama di situ masih ada eh, apa namanya orang-orang Palestina, maka itu nggak akan terwujud yang namanya Promised Land. Ya, ya, seperti itu. Itu contohnya. Contoh lagi, sudah bisa dipahami ya contoh-contoh tentang motivasi yang ada 3. Ada motivasi materi, ada motivasi moral, ada motivasi ruhiyah. Contohnya kalau saya pernah mikir-mikir ya untuk ibu rumah tangga keseharian. Ya, motivasi materi itu tidak cukup menguatkan. Contoh, ya, misalnya ya di kulkas kita udah banyak nih bahan makanan, bahan mentah. Ada kan materinya ada, ya kan bahan-bahannya sudah tersedia, alat-alatnya juga ada di dapur, minyak goreng segala macam, gula, garam, seluruh kebutuhan itu ada. Tapi kalah karo malese. Itu kalau dorongannya adalah materi. Apa kata saya tadi?
Motivasinya apa? Materi. Ya materi, Materi Ustazah. tadi. Enggak, selain Materi. materi apa istilah yang saya pakai tadi? Nadia. Moral. Bukan. Madia. Moral. Enggak, selain itu. Iya. Motivasi, dorongan. Apa, Ustaz? Bukan. Iya, materi ya, materi. Jadi materinya semuanya sudah ada, tapi kalah sama malesnya. Yang kedua, motivasinya adalah motivasi moral. Oh, saya ini harus masak, gitu ya, harus saya masak karena ini sebagai wujud tanggung jawab saya. Nanti kalau anak saya pulang sekolah, mereka makan apa? Itu moral. Ngerti nggak? Lebih tinggi Hmm, dari materi. Kalau cuma materi Iya. saja itu nggak kuat, kalah mbak males. Tapi kalau ada dorongan moral gitu kan, oh iya, kok anakku luwe ya apa nek aku nggak masak. Akhirnya masak. Ada ternyata yang lebih bisa mendorong lagi, motivasi ruhiyah. Oh, saya melakukan ini ya sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, umun warobatul bait. Nanti kalau saya masak ini bernilai ibadah. Lah itu lebih kuat lagi itu. Paham maksudnya? Nah, itu contohnya. iya. Iya, paham. Ya. Gitu. Jadi saya itu mencari contoh-contoh, saya mikir gitu tentang motivasi ini. Karena di kitab itu cuman dijelaskan pemahamannya saja, apa namanya definisinya, tapi contoh-contohnya itu kurang melekat. Gitu. Jadi kalau ditarik ke kehidupan ibu rumah tangga, saya apa namanya mikir-mikir, oh iya benar juga ya. Walaupun ada bahan makanan, ada bahan-bahan mentah, cemepak kabeh, wis wajan-wajan sembarang mesti dikorai, tapi lek wong males juga kira gitu kan ya. Gak kira dadi sing katene masak. Tapi ada motivasi yang ternyata dorongannya lebih kuat daripada itu moral. Oh, ada tanggung jawab moral ya. Aku ibu nih anakku luwe ya apa katanya itu moral. Ternyata ada yang lebih kuat lagi bisa mendorong kita untuk bisa memasak. Untuk melakukan itu semua, untuk mengeksekusi semua bahan-bahan itu. Oh, ini karena ibadah gitu. Saya melakukan ini sama Allah dinilai ibadah, apalagi ini Ramadan. Nah, itu kuat lagi, lebih kuat. Jadi tidak berarti bahwa orang yang punya segalanya ya, itu kemudian bisa mengeksekusi kalau kemudian motivasinya tidak kuat, hanya sekedar berhenti pada kebendaan saja, pada materi-materi, pada bahan-bahan yang ada. Ngerti nggak? Bisa dipahami ya? Gitu. Iya, Oke. Ustazah. Contohnya apa ya? Kalau saya ambil contoh ke ini ya kehidupan anak kecil ya, Asa ya. Contohnya kan belum bisa naik sepeda. Padahal sepeda ono gitu kan ya. Sarana untuk belajar juga ada, waktu juga ada. Kenapa dia nggak terdorong untuk belajar naik sepeda? Berarti motivasinya baru terbatas pada kebendaan ini. Gitu. Belum ada motivasi yang lebih tinggi, nggak ada dorongan moral, apalagi dorongan ruhiyah gitu. Makanya nggak melaku, gitu loh. Paham ya? Paham. Iya. Jadi memang motivasi itu dibutuhkan untuk mendorong ya, dorongan awal seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Itu motivasi. Kalau sudah dilakukan, di sini kimah apa namanya nilai perbuatan seorang muslim juga ada kimah yang hendak diwujudkan nih. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Paham. Ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi kesimpulannya memang akhlak itu tidak boleh dilakukan hanya untuk mencari kemanfaatan. Aku jujur, ben aku gak dibujuki karo wong liya. Kan itu yang diajarin ya ke kita dulu ketika kita belajar pendidikan moral Pancasila gitu ya. Kamu harus jujur biar orang lain juga jujur sama kamu. Kamu harus baik sama orang biar orang lain baik sama kamu. Jadi ininya itu manfaat, asas manfaat landasannya. Sedangkan kalau kita setelah belajar Islam, mendalami Islam, berinteraksi dengan Islam, semakin dalam, semakin ngerti, maka apapun yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Mau orang lain membalas kebaikan kita ataupun tidak, yang penting kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala gitu ya, maka yakinlah Allah yang akan memberikan balasan, kan gitu. Dan kita juga percaya yang menggerakkan hati seseorang itu untuk membalas kebaikan kita dan seterusnya, itu adalah Allah. Jadi ketika kita punya dua kewajiban, sebagai orang yang melakukan kita harus ikhlas, sebagai orang yang menerima kebaikan orang lain kita harus pandai berterima kasih. Paham di sini ya? Kalau kita sebagai Insyaallah. pelaku kebaikan, kita harus ikhlas. Memurnikan Ikhlas. niat apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Sebaliknya, kalau kita menjadi objek
Kalau tadi kan subjek ya, pelaku subjek. Kita menjadi objek, menjadi penerima kebaikan bagi orang lain. Ada kewajiban lagi, apa itu? Berterima kasih. Kalau kita bisa membalas dengan yang setimpal gitu ya, kita berusaha untuk membalas. Kalau kita nggak mampu, misalnya, udah istitoah nih dengan segenap kemampuan, berusaha pengen ngebales apa yang dia sudah lakukan sama kita misalnya. Tapi kita nggak punya kemampuan itu, maka di dalam hadis dikatakan, ucapkanlah jazakillah khairon, jazakallah khairon, atau jazakumullah khairon. Paham ya? Iya, Jadi jangan paham. dibolak-balik dalilnya. Kalau kita sebagai pelaku, kita harus ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan balasan dari Allah saja. Jangan pernah sedikit pun terbersit pengen dibalas sama orang yang kita kasih kebaikan. Itu kita sebagai pelaku. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang yang menerima kebaikan orang lain, maka kita harus berterima kasih kepada orangnya. Minimal kita mendoakan kalau kita nggak bisa balas yang setimpal. Paham ya? Iya. Oke. Kurang 2 menit. Mati lagi. Bentar. Walhasil akhlak tidak dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat. Akhlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian. Ya, saya garis bawahi, saya highlight di sini bahwa akhlak tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membangkitkan umat. Karena akhlak itu adalah instrumen untuk membentuk kepribadian individu. Paham? Jadi Iya. kalau kita menginginkan kebangkitan umat secara massal, ya, itu nggak bisa pakai akhlak. Ya, bisanya pakai penerapan Islam. Gitu. Karena definisi masyarakat berbeda dengan individu. Kalau kita hanya sekedar ingin membangkitkan aspek individu, membentuk kepribadian individu yang unggul, bisa pakai akhlak. Tapi kalau untuk membangkitkan umat, tidak bisa. Bisa. Itu kesimpulannya. Karena masyarakat itu adalah apa? Definisi masyarakat apa? Coba, biar nggak ngantuk. Sekumpulan individu Individu. dengan pemikiran, Pemikiran, perasaan, perasaan, dan peraturan yang sama. sama. Mm-mm. Ya. Jadi unsur pembentuk masyarakat itu ada 4 orangnya, ya, yaitu kumpulan individunya, pemikirannya, Pemikiran, perasaannya, perasaan, peraturan yang diterapkan peraturan. atas mereka 4. Sama. Itu untuk membentuk sebuah masyarakat. Less than 1 minute, it will be off. Ya.